Pertama adalah ini pasangan yang menyatukan bangsa. Ini menyatukan anak bangsa menjadi lebih integrated lah untuk ekonomi. Lebih guyup. Lebih guyup. Apalagi kita ngomong tadi kooperatisme. Satunya adalah bahwa ini arus besar Indonesia ini disatukan. Oke. Tradisional, modernis. Modernis dan tradisional ini disatukan. Oke. Dua. Dan jangan lupa isu tradisional itu modal sosial ada di sana. Oke. Sangat penting buat kita. Oke. Kan gini, orang kan kadang-kadang selalu segmentasi. Seolah-olah ekonomi ini nggak ada kaitannya dengan politik. Iya. Ya kan? Betul. Politik dengan sosial. Iya, dengan sosial. Padahal kan ada interconnected kan? Betul. Karena interconnected saya mau iseng-iseng aja. Komentar Prof. Didin Damanhuri terhadap pasangan Anies Baswedan dan Caimin. Kenapa saya katakan itu, tanyakan itu? Karena memang ya saya frankly speaking, channel ini punya preferensi untuk perubahan, kan? Makanya senang sekali itu dengan orang-orang yang mengkonsep perubahan. Sekalian aja tanya, ini kira-kira nih ada peluang nggak dari sisi ekonomi nih kalau seandainya ini kan kita lihat ada unsurnya kan, di situ ada nasionalis, ada Islam kiri, Islam kanan, Islam tradisional, modernis, kemudian ada nasionalisnya. Tapi mungkin saya paksa Prof untuk berimajinasi tentang pasangan ini dengan unsur-unsur pendukungnya dikaitkan dengan cita-cita ekonomi yang kita ingin kembangkan atau kita ingin tumbuh dan kembangkan. Silakan, ada Prof. 3 apresiasi saya terhadap pasangan yang udah lebih duluan ya mendeklarasikan. Kita tunggu yang duanya yang lain nanti kita juga tunggu ya. Boleh kita komen juga kan begitu. Pertama adalah ini pasangan yang menyatukan bangsa. Karena secara umum bahwa bukan hanya yang Islam saja sebenarnya. Ada yang sifatnya modernis. Dan ada yang sifatnya yang disebut tanda petik tradisional. Bukan tradisional itu jelek, enggak. Ya sama kanan dan kiri itu sama aja. Bukan berarti positif negatif, enggak. Karena nanti ada konsep post traditional society. Nah, itu juga bagus itu. Ini menyatukan anak bangsa menjadi lebih integrated lah untuk ekonomi. Lebih guyup. Apalagi kita ngomong tadi kooperatisme. Itu satu. Jadi ini pasangan ini harus diapresiasi bahwa menyatukan dua aliran besar di dalam Islam yang disebut modernis dan tradisional. Itu satu. Lalu temanya adalah saya tertarik sekali dengan istilah ini, yaitu perubahan untuk persatuan. Kalau kita bicara tadi yang berat tadi yang sudah cukup lama juga ya, itu kan butuh perubahan supaya Indonesia khususnya bangsa kita ini dan masyarakat bawah itu makin sejahtera ke depan. Sehingga kita tidak terpecah. Ya tadi kan kasus tadi yang 0,5 rasio Gininya lalu terpecah. Itu Pakistan sama India. Bangladesh itu pada tahun 68 pecah kan mereka. Karena rasio Gininya pendapatannya 0,5 itu satu. Jadi ini sudah di satu pihak mau perubahan, tapi ada persatuan. Persatuan yang sudah ditunjukkan adalah tidak membedakan kota desa, modern tradisional, tapi menyatu sebagai kekuatan. Modal sosial itu umumnya di masyarakat tradisional loh.
Ya. Nah, mungkin modal yang lain, teknologi, inovasi ada di perkotaan. Ya. Jadi ini disatukan, ini sangat ideal menurut saya. Oke. Tapi perubahan, tapi perubahan itu di mana di dunia ini biasanya juga menciptakan konflik. Biasa ya. Oleh karena itu katanya untuk persatuan, jadi baguslah. Jadi perubahan itu jangan sampai orang yang status quo merasa terusik. Iya, kira-kira begitu. Karena begini, menurut saya. Jadi bagaimanapun dari zaman Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY sampai Jokowi punya sumbangannya masing-masing. Secara apa namanya positifnya masing-masing. Walaupun ada kritik yang besar ke masing-masing juga gitu loh. Nah, yang positifnya kita kumpulkan dulu. Gitu. Jadi jangan kalau kita kritik Jokowi seolah-olah kita ini seluruhnya enggak, ada yang baik juga gitu. Itu kan sunatullah, yang baik kita pertahankan, yang buruk kita tinggalkan kan gitu. Tetapi secara umum kita membutuhkan sekali nih perubahan yang yang mendasar sekarang ini. Itu mengapa menurut saya pasangan ini menjawab ya kepada apa yang kita diskusikan sekarang ini. Yang ketiga adalah apresiasi saya adalah sebelum ini kan ada politik dinasti katanya. Iya. Ini orang ini nggak ada dinasti-dinastiannya loh. Tapi dia punya keturunan yang jelas. Iya. Tapi maksudnya coba lihat kepengurusannya. Katakanlah di Nasdem kayak atau siapa Anisnya gitu kan. Itu kan meritokratif aja kan gitu. Itu apresiasi yang lain ya. Jadi sebaiknya Indonesia ini meritokratif lah gitu, di dalam politik pun gitu. Jadi saya bukan politisi praktis ya kalau saya. Artinya kan ini kan normatif ya. Normatif ya. Jadi kalau yang mau mengurus ya kira-kira yang memang punya prinsip meritnya, meritokrasi. Jangan karena keturunan siapa, ini siapa. Prof, ulangi lagi satu tadi biar untuk penegasan. Satunya adalah bahwa ini arus besar Indonesia ini disatukan. Tradisional, modernis dan tradisional ini disatukan. Dua. Dan jangan lupa isu tradisional itu modal sosial ada di sana. Sangat penting buat kita. Yang kedua adalah tagline visi perubahan untuk persatuan. Itu tadi yang kita diskusikan itu dibutuhkan sekali ke depan gitu. Dan yang ketiga ini meritokrasi. Gitu. Coba saya bacakan beberapa komentar Sobat Era, Prof ya. Biasalah mereka ada yang paham, ada yang enggak, tetapi kita mau membacakannya. Ini ada dari bagaimana taktik cepat bayar lunas utang dan mengurangi 0% bunga utang warisan Jokowi yang akan utang lagi 1.250 triliun. Kalau utang rupiah kenapa nggak cetak duit buat bayar lunas aja seperti usul dari Bosman Mardigo ya? Ini penting nih Prof ya. Berarti dia soal utang ya. Kemudian gini nih, punya bos nggak bisa menguasai usahanya sendiri, jadi ditipu dimanfaatkan terus oleh karyawan yang nggak jelas ini. Kemudian ngeri ya. Apalagi nih. Kemudian ini ada soal Caimin diperiksa KPK, itu soal yang lain. Kemudian ada bilang PKI gaya baru, ada bilang ada partai penjual aset negara. Tapi penting juga nih Prof, bagaimana kita menguasai kembali atau mempertahankan aset-aset yang kita punya. Ini isu-isu yang menurut saya juga perlu di-raise ini. Jangan sampai kemudian kita tidak punya pertahanan ekonomi. Ada nikel, kita buka nikel. Ada bauksit, kita buka bauksit. Lama-lama sumber daya alam kita habis, tetapi kita tidak makmur juga gitu betul. Kemudian soal Jokowi lengser dan lain sebagainya ya. Kemudian Bang Refli Harun tanyakan kenapa Elon Musk lebih memilih buka pabrik mobil listrik di Malaysia padahal Indonesia punya nikel dan Jokowi udah ngemis datang langsung ke kantor Musk. IKN juga nggak ada asing yang investasi ya. Kemudian itu tiga itu Prof ya yang menurut saya penting ya. Satu soal utang. Satu dulu ya, utang dulu. Kalau menurut saya begini. Pertama menurut saya perlu
manajemen utang yang lebih transparan. Dan itu harusnya utang itu harus dibicarakan lah dengan DPR. Tapi DPR-nya nanti yang tentu saja yang lebih check and balances ya. Nah, karena dengan debat publik itu, apalagi antara pemerintah dan DPR dan bahkan melibatkan juga orang perguruan tinggi, utang itu bukan haram, tapi utang itu yang produktif. Nah sekarang ini utang kan ada dua ya, utang pemerintah yang memang itu jadi boosternya pertumbuhan yang bagus tadi, itu karena utang tuh. Nah yang kedua utang BUMN, itu yang sebenarnya tidak diumumkan dan tidak masuk dulu kepada APBN. Padahal nanti satu saat itu yang dikatakan hidden debt itu oleh sebuah televisi di Asia setelah India. Gitu. Nah itu kita harus harus dikalkulasi kembali ya, agar utang itu benar-benar transparan, tetapi ditata ulang. Dengan prioritas-prioritas yang tinggi. Skala prioritas yang tinggi dengan untuk visi apa gitu utang itu, karena begini, ini ilustrasi saja. Dulu Korea Selatan itu akhir tahun 70 itu nomor 3 utang terbesar di dunia. Dalam waktu 15 tahun awal 90-an sudah jadi pengekspor utang. Kalau produktif begitu. Jadi kita ini pertama adalah prioritasnya kurang tajam. Keduanya adalah ada korupsi juga memang. Ada penelitian dari World Bank saja 30% yang bocor ya. Dan kemudian tidak dikaitkan dengan sektor-sektor yang memang sensitif untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau sekarang utang itu sekarang maaf saja ya, yang utang-utang BUMN karya ini. Itu kan jor-joran, tapi kemudian memang ini kan balik modal yang lama lagi. Kemudian setelah diaudit ternyata bermasalah juga. Dan juga barangkali tidak juga mengakselerasi apa yang diinginkan. Misalnya moda transportasi misalnya. Saya punya pengalaman di sebuah kota, saya nggak mau spesifik. Ada LRT kan? Ternyata LRT tersebut dia jadi beban. Sampai sekarang saya tahu itu. Saya tahu itu. Jadi ngapain punya LRT? Udah merusak lingkungan, ya kan? Kan lingkungan yang tadinya enak jadi rusak gara-gara beton-beton raksasa itu. Udah jadi utang. Jadi harus dibayar itu cicilannya, bunganya. Lalu untuk pemeliharaan konon katanya menjadi beban pemerintah daerah juga. Gitu. Nah itu yang saya bilang bahwa utang itu lebih baik ada debat publik lah. Walaupun mungkin nggak usah terlalu luas supaya perdebatannya tidak debat kusir gitu, yang berkualitas ya perdebatannya, sehingga nanti akan muncul skala prioritas apa utang itu, alokasinya kemana saja. Sehingga produktif. Jadi nanti bisa diukur kalau produktif itu. Cicilannya itu dan bunga dan cicilannya itu bisa hasilnya bisa lebih tinggi dari cicilan pokok dan bunga nantinya. Tapi memang Prof, kalau begini memang ya segala teori tersebut tidak akan jalan kalau pemerintahan tidak dijalankan oleh orang-orang yang amanah. Nah, pasti kuncinya itu. Jadi sebenarnya begini, mengapa misalnya tadi LRT di sebuah kota itu yang kemudian jadi itu kan mungkin ya terlalu yang dikejar itu apa? Yang dulu itu simbol, legasi. Nah, pencitraan lah dan sebagainya gitu. Bukan skala prioritas tinggi gitu. Itu menurut saya ya. Jadi problem kita itu adalah itu. Tapi kalau misalnya ada satu aja. Mengapa yang disebut investor itu yang besar-besar aja? Mengapa UMKM tidak dibilang investor? Itu Taiwan. Itu mengapa menjadi hebat kayak sekarang ini? Karena UMKM. Jepang itu yang besarnya ternyata hanya mengerjakan 20% aja yang core-nya. Yang lainnya UMKM. Jadi dia sebagai support system dari yang 20% itu. Betul. Nah kita itu tidak melakukan itu. Kalau kita hulu dan hilirnya diambil semua. Itu namanya konglomerasi itu. Itu dia. Hulu dan hilirnya. Dan harusnya
kalau ada peranan negara yang aktif tapi juga amanah tadi, ya itu dibenahi lah. Nggak boleh ada konglomerasi. Konglomerasi itu melebihi dari monopoli oligopoli loh. Iya. Karena hulu dan hilir lalu ke samping. Iya. Atas bawah, samping kiri, samping kanan dimainkan. Kurang sehat. Dan bagi mereka pun sebenarnya konglomerasi itu bebannya kan luar biasa itu. Beban manajemennya, beban utangnya dan sebagainya. Begitu dilanda krisis, harus disehatkan. Langsung goyang. Goyang dia. Harus disehatkan itu menurut saya. Jadi ada kaitannya juga dengan manajemen perekonomian secara keseluruhan yang harus lebih sehat gitu. Tapi kalau kita bicara utang, Prof, masalahnya adalah kan kita udah kadung nih. Hutang hampir 8.000 triliun utang negara aja. Hampir 7.700 sekarang. Ya. Diperkirakan akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi dengan utang baru lebih 8.000. Ya udah 8.000-an ya. Nah, kita kan ada tekanan fiskal, jadi tekanan finansial. Kan? Setiap APBN kita belanja terbesar, ya bayar utang itu. 450-an kan? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dengan tekanan finansial yang ada, gimana kita bisa keluar dari debt trap? Belum dikatakan debt trap mungkin. Belum. Tapi ya ada kecenderungan debt trap seperti ini. Gini, ada berbagai negara di dunia ini yang mengalami bahkan yang debt trap sekalipun ya. Yeah. Kalau pemerintah hanya punya confidence dan governance amanah tadi, itu dirundingkan kembali. Oke, aman lah ya. Dijadwalkan kembali. Iya. Supaya tidak menimbulkan tekanan APBN yang katakanlah tahun pertama ingin membenahi apa, itu ditunda dulu, rescheduling. Obligor atau peminjam kan senang kalau misalnya negara itu bergerak ya kan? Iya. Nanti ada harapan untuk dikembalikan uangnya. Nah iya, apalagi nanti ada bukti pertumbuhannya kok lebih tinggi, lebih produktif, macam-macam. Kalau dinegosiasikan dengan penuh keyakinan dan tadi juga governance ya. Jadi bukan sekedar ingin nanti utangnya ditunda lalu dipakai buat yang tidak bertanggung jawab, bukan itu kan, gitu. Itu banyak kasus yang bisa diselesaikan. Ya sama dengan orang mau bayar pajak kan, bayar pajak tapi diembat melulu, malas orang jadinya. Bahkan dikongkali-kongkan. Iya kan? Dilihat petugas pajaknya kaya raya, ya kan? Sementara kita tertati-tati bayar pajak. Nah itu pun nanti pajak pun harus dibenahi. Memang kalau kita bicara ekonomi kan banyak hal ya. Tapi ada dua aspirasi lain. Iya. Tadi, bagaimana kita mempertahankan aset yang kita punya atau mengambil alih kembali aset yang sudah di Lego. Dan ukurannya seperti apa? Ya saya membayangkan ukurannya itu memang ya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. Silakan, Bro. Jadi aset-aset itu ke dalam perspektif Undang Dasar 45 kan begitu, baik aset sumber daya alam, bumi, air dan kekayaan alam ya. Dan yang intangible juga. Yang intangible juga misalnya contoh kecil. Eijkman yang katakannya 150 peneliti itu hengkang, itu kan aset intangible, aset intelektual. Kayak gitu, gara-gara di BRIN kan ya kan, di BRIN yang sentralistik itu kan larilah mereka. Jadi seluruh aset yang nampak dan tidak termasuk brand itu ya, orang sekolah aset loh itu. Setelah dia tamat nggak mau balik dia karena di sini iklimnya nggak kondusif. Jadi itu harus dikelola aset itu. Kalau ada ekosistem ya lingkungan ke negara ini membuat nyaman mereka bekerja, dihargai dengan salary yang wajar lah. Iya kan? Untuk yang intangible ya, misalnya intelektual, peneliti dan macam-macam itu diberikan ruang. Tapi yang sumber daya alam ya, menurut saya harus dievaluasi kembali HGU yang tidak governance itu. Nanti harus dievaluasi kembali. Apalagi yang mangkrak ya. Mangkrak. Itu kan sebenarnya dalam perjanjian kalau nggak salah ya, dalam waktu tertentu diambil alih lagi. Diambil alih negara boleh sekali. Dan itu kembalinya gratis itu. Iya. Yang aneh waktu ada perdebatan soal IKN ya, itu kan kalau nggak salah berapa ya, 40% gitu ya kalau nggak salah. Itu seseorang ya, punya seseorang. Terus ada pernyataan tuh, boleh diambil, tapi nanti harus ada kompensasi. Kalau yang mangkrak itu langsung aja. Langsung aja. Dalam Islam juga begitu, Bro. Iya benar.
Makanya dipajakinnya tinggi-tinggi tuh kalau tinggi. Yang nggak produktif gitu. Nah, tapi juga diaudit. Iya. Seberapa jauh HGU di sumber daya alam ini? Karena kan mulai dari sawit, kemudian batu bara sampai nikel. Hak guna usaha ya, kadang-kadang hak guna usaha kadang-kadang nggak paham. Iya. Hak guna usaha dan lain-lain itu diaudit kembali tuh. Supaya mereka jangan takut untuk diaudit. Kalau memang yang baik kan kita akan hargai kan, supaya mereka tenang juga gitu. Nah, itu diaudit sampai betul-betul itu secara perundang-undangan mereka sah ya. Nah, jadi yang tidak lolos ya harus rela dong. Ya, pokoknya intinya jangan sampai mereka menguasai lahan-lahan yang tidak produktif. Betul. Atau lahan-lahan yang didapatkan dengan cara yang tidak governance. Yang tidak bersih, yang tidak dipertanggungjawabkan secara hukum kan gitu, governance itu kan. Nah, itu jadi dan itu sekarang nikel yang terbaru kan. Itu juga banyak masalah besar itu. Jor-joran lagi. Tidak hanya nikelnya diambil, nikelnya diambil, manusianya datang ke sini. Kemudian yang paling aneh menurut saya, atau itu kelemahan kita juga ya, itu dari perusahaan smelter yang 22 itu 21 dari utara itu. Nah, itu maksudnya coba dinegosiasi. Masa orang dalam negeri ini tidak mampu gitu loh. Akhirnya ketika kita bicara hilirisasi kita kalah. Karena hilirisasi dilakukan perusahaan asing. Perusahaan asing yang produknya pun tidak dibeli oleh industri yang ada. Dijual ke makanya juga. Istilah Pak Faisal itu kan kita melakukan hilirisasi untuk mengindustrialisasikan negara sana gitu loh. Lalu hasil industrialisasi ini harus dievaluasi. Hasil industrialisasi sana kita beli dengan harga yang lebih mahal. Sini. Nah, itu tadi ada pertanyaan. Mengapa Elon Musk beli nikelnya dan beli hasil itu ke sana negara utara itu gitu loh. Ke Malaysia sekarang. Ke Malaysia. Tapi ada yang ke sana juga. Iya, karena dia tahu nggak perlu. Karena di sini akan beli mobil. Iya. Jadi itu harus dievaluasi lah supaya hilirisasi itu sebesar-besarnya untuk kesejahteraan daerah, kesejahteraan nasional gitu loh. Kemakmuran rakyat lah. Iya, kemakmuran rakyat gitu kan. Kembali ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kan. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, ada kesan ada segregasi kelompok masyarakat seolah-olah wah ini untuk kelas menengah ke bawah aja. Enggak. Rakyat itu yang mulai dari yang paling kaya sampai yang paling miskin kan. Sesuai dengan kontribusinya. Jadi kalau memang dia punya modal besar, ada teknologi yang baru, ada inovasi segala macam, ya dapatlah dia, tapi dengan elegan. Dapatnya itu jadi nyaman gitu loh, tidak dipersoalkan orang. Nah, karena dia governance bersih, kemudian inovasi efisien, maka yang bawah akan lebih besar alokasinya. Kalau sekarang karena tidak governance, lalu mereka pakai lobby, akhirnya mereka dapat besar sekali, tapi juga tidak nyaman mereka hidupnya. Ya paling gampangnya begini, Prof. Karena mereka harus bayar upeti misalnya kepada penguasa, mungkin aparat dan lain sebagainya. Ya, satu sektor yang mereka tahan adalah upah. Akhirnya dikorbankan pula. Itu yang paling lemah akhirnya. Yang paling lemah. Gitu. Dan memang menurut penelitian kan ada penelitian yang menarik tuh. Jadi waktu itu 2019 di sawit. Anehnya begini. Perusahaan sawit yang besar itu upah buruhnya lebih rendah daripada sawit rakyat. Nah, itu artinya apa? Mungkin tadi karena dia mengalokasikan hasil kekayaannya itu untuk hal-hal yang untuk membayar ini itu ya pokoknya untuk hal-hal yang tidak governance tadi. Padahal UMKM yang memang dia hidupnya secara bisnis normal, jadi dia membayar buruhnya pun lebih lebih rela, lebih tinggi gitu loh. Itu kalau kita bicara di bidang politik ya tadi investasi politik yang gila-gilaan itu. Harus membayar partai kan dengan threshold mahal. Seorang kepala daerah itu dengan gaji yang terbatas, pendapatan terbatas harus mengeluarkan ongkos berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali lipat dari
potensial income yang akan dia peroleh secara resmi. Jadi it doesn't make sense jadinya kan? Kecuali dia korup akhirnya kan. Nah, gitu. Caranya apa? APBN itu tanpa tender. Proyek-proyeknya kan gitu. APBD juga gitu kan. Satu, ada lagi aset-aset darat maupun laut dikonsesikan, juga tidak governance, tidak dipertanggungjawabkan secara hukum. Perizinan di awur-awur. Sehingga menurut data kan ada 360 kepala daerah, apakah itu bupati, wali kota, gubernur, DPRD, macam-macam yang bermasalah secara hukum. Akibatnya tuh. Jadi ini memang perubahan itu bukan politis kalau menurut saya. Itu keniscayaan. Sunatullah. Perubahan untuk perbaikan. Dan tidak mengganggu persatuan nasional. Bahkan kalau itu perubahan dilakukan dengan baik, merekatkan itu. Jadi kita sebagai bangsa punya alasan untuk bertahan sebagai bangsa. Iya, dan nanti yang dicita-citakan katanya nomor 5 nanti 2050. Itu nomor 5 yang benar-benar semua orang sejahtera. Bukan nomor 5 yang kayak bubble gum ekonomi. Betul. Nanti maaf ada sebuah negara di sana, Amerika sana, itu sampai orang satu nomor kayanya aja ada di situ. Brazil. Carlos Slim. Meksiko. Meksiko ya. Tapi kemiskinannya sangat tinggi. Kemudian kebutuhan pokok banyak dari negara maju. Dan agak kacau lah. Dan kita pun ngeri ke sana katanya. Ngeri ke sana kan. Bukan kayak itu kan, kalaupun kita nanti nomor 5 gitu. Jadi nomor 5 itu yang sehat gitu. Ekonomi dan politiknya. Bukan nomor 5 tapi cuma di-trigger oleh sekelompok kecil orang. Sementara yang lain cuma penonton doang. Bahkan mungkin dikorbankan. Itu. Silakan Prof. Mungkin Prof mau highlight hal-hal yang ingin disampaikan dan belum sempat disampaikan dalam kesempatan terakhir ini sebagai closing statement. Jadi gini, pertama tentu saya terima kasih nih diberi ruang oleh Mas Refli yang dapat rekor muri ya. Dengan unggahan video monolog terbanyak. Kalau ini dialog bukan monolog. Ini dialog ya. Tapi yang monolognya ini pun dapat juga nanti. Dapat juga, insya Allah. Apalagi ini saya diundang sebagai ekonom itu yang tadi katanya bernuansa berat begitu ya. Tetapi memang harus saya katakan, ekonomi itu bukan hanya bicara soal pertumbuhan ekonomi, kemudian devisa, inflasi, kurs mata uang, bukan yang gitu-gitu. Itu juga kering sebetulnya. Tapi ekonomi ini untuk apa? Untuk siapa? Nah itu yang kita bicarakan itu. Untuk apa itu adalah kalau kita bicara tentang kekayaan nasional yang disebut PDB, untuk apa? Ya untuk memajukan bangsa. Untuk kesejahteraan yang besar bersama. Tapi untuk siapa? Untuk keseluruhan. Tapi keseluruhan yang adil gitu loh. Itu yang disebut dalam bahasa konstitusi keadilan sosial untuk seluruh rakyat. Indonesia. Jadi untuk yang besar juga menengah juga rakyat juga apalagi sesuai porsinya. Dan itu banyak contoh, bukan satu utopia, bukan cita-cita yang tidak ada contohnya. Terjadilah yang dekat-dekat di Malaysia. Di Malaysia itu pertumbuhannya lebih stabil, kemudian lebih merata, itunya kan, rasio Gini lebih bagus. Dan rasanya pemimpinnya sekarang jauh lebih amanah. Sehingga lebih governance, kemudian pribuminya juga dikasih kesempatan. Akhirnya sekarang mereka tidak ada itu loh. Itu saya lihat ya, kan ada di UMNO itu, dan di Barisan Nasional itu ada partai China. Tapi mereka bersahabat saja tuh dengan siapa, dengan bumi putra. Nyaman. Mereka mungkin tidak lagi insecure. Tidak insecure. Lalu bisnisnya juga berjalan dengan governance, bekerja sama dengan pribumi itu tidak ada segmentasi rasial, nggak ada perbedaan rasial, nggak ada. Dan saya pernah beberapa kali ke sana, enak banget lah. Jadi yang di fondasinya oleh Mahathir diteruskan sekarang malahan lebih progresif lagi oleh Anwar Ibrahim. Itu satu contoh. Contoh yang lain adalah saya juga beberapa kali ke Thailand. Di Thailand itu juga
Itu namanya peta. Jadi kalau kita jalan-jalan di kota-kota, misalnya di Bangkok gitu, atau ke daerah wisata gitu, di jalan-jalan itu tahu nggak banyak mobil yang setengahnya adalah untuk apa? Untuk barang. Apa namanya? Itu banyak sekali. Mobil gerobak. Enggak, mobilnya mewah. Double cabin. Nah, double cabin. Iya. Mobilnya mewah. Iya, double cabin. Mewah, dan mahal double itu. Cabin itu, iya. Saya tanya kenapa sih kok banyak? Itu petani-petani. I see. Karena petani di sana itu kitchen in the wood. Jadi hasil pertaniannya itu sudah jadi agroindustri. I see. Dan di samping mensejahterakan para pelaku petani-petani di sananya sehingga kaya-kaya itu juga diekspor ke seluruh dunia. Kalau di Eropa kemana-mana itu ada toko Thailand. Oke, sehingga marketnya lebar. Marketnya lebar. Apa yang dibeli oleh kita terasi, tapi terasinya dari udang. Oke. Ada apa durian Bangkok yang di eskan itu. Dan banyak produk-produknya. Jadi kemana aja saya ke Afrika Selatan ada di sana. Oke. Di Eropa hampir semua. Dan konon katanya memang resto Thailand itu memang disupply oleh ingredientnya oleh negara. Jadi everywhere in the world mereka bisa mendapatkan ingredient itu. Betul. Jadi ada restoran Thailand, tapi juga ada toko-toko Thailand yang jual untuk dapur itu. Mengapa itu bisa terjadi? Memang integrasi antara demokrasi dengan tradisi. Jadi kerajaannya itu keluarganya itu umumnya pendidikannya sampai S3, ya kan? Tapi di bidang pertanian banyak, biologi, apa segala. Lalu mereka inovasi-inovasinya diberikan kepada petani dan gratis. Nah, sehingga petani-petani itu di sana sangat diprioritaskan. Nah, sehingga Thailand itu juga salah satu negara berkembang yang akan naik menjadi negara maju bersama juga Malaysia. Tapi rakyatnya juga sejahtera gitu. I see. Padahal politiknya gonjang-ganjing, sempat berapa kali kudeta. Nah, tapi stabil sejak awal 90. Iya. Itu Chuan Lepai namanya awalnya itu. Orang miskin dari desa jadi Perdana Menteri. Jadi dia yang awal sekali memberantasan korupsi. Artinya yang militer suka bisnis itu ditertibkan, konglomerasi yang nggak benar ditertibkan. Dan akhirnya agak stabil kesininya, walaupun ada sedikit kudeta sekali lagi, tapi relatif stabil dibanding tahun sebelumnya. Jadi perlu kita itu orang-orang kayak gitu. Jadi orang yang mau berkorban pemimpinnya itu untuk keseluruhan rakyatnya, tapi untuk secara bersih, tidak korup, lalu mereform. Itu, nah jadi maksudnya kembali ke Indonesia, itu ternyata kita itu butuh perubahan itu. Tapi perubahan bukan antitesis atau apa, anti ini. Enggak, yang baik dari Pak Jokowi ada kok. Iya. Ada. Tapi negara ini kayaknya belum final yang seperti ini. Nah, jadi perlu ada perbaikan lanjutan. Kan itu gitu. Bukan stasiun terakhir yang begini. Bukan gitu. Jadi nanti misalnya ada problem di kereta cepat, ya diaudit. Iya. Kereta cepatnya sudah ada. Ya sudah, itu bermanfaat. Iya, tinggal diatur saja nanti, jangan sampai merugikan perahyangan yang lain. Tapi kan kalau governance itu bisa diatur kok. Gitu loh. Jadi tentu saja tidak akan menghancurkan aset-aset yang sudah ada perubahan itu. Tapi memperbaiki governance-nya, kemudian ada terobosan-terobosan baru yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat. Karena sekarang ini dari sisi, saya kan punya data-data tuh. Sudah pertumbuhannya lebih rendah yang sekarang ini. Kualitas pertumbuhannya juga kurang bagus. Gitu. Jadi sebenarnya jauh lebih buruk ya. Artinya dari segi angka lebih kecil, dari kuantitatifnya, tapi kualitatifnya juga lebih buruk. Gitu. Nah, tapi jangan kecil hati. Nah, bahwa ada indeks logistik pernah membaik tuh, walaupun sekarang 2022 agak memburuk, tapi pernah bagus memperbaiki indeks logistik, konektivitas. Itu sumbangan beliau kan, gitu. Kemudian kerjasama internasional yang di ASEAN gitu kan, dan lain-lain, investasi masuk oleh Pak Bahlil, kan itu dipertahankan kan, investasi yang sekarang realisasinya pun tinggi gitu kan. Nanti jadi hal-hal baik itu pasti diapresiasi, tapi dengan
tadi dicek, dievaluasi governance-nya. Governance-nya itu aja sebenarnya. Jadi nggak ada yang khawatir. Jadi kita di sini nggak ada kepentingan sana sini, tapi untuk rakyat lah. Karena kalau pertumbuhan itu berkualitas, itu istilahnya kan, yang kita ingin mau ke depan itu semua nyaman kok. Politiknya nyaman. Gitu kan, korporasi besar itu juga nyaman, apalagi rakyat yang lebih dimakmurkan, lebih nyaman kan, gitu. Jadi ini nyaman untuk semua kalau ada perbaikan yang ada perubahan yang memang dibutuhkan gitu loh, bukan sekedar anti ini enggak. Memang kewajiban konstitusional. Siapapun yang terpilih, menurut saya niscaya harus ada perubahan. Karena itu sunatullah ya. Itu. Dan nanti pada periode berikutnya ya harus ada perubahan. Perubahan itu lebih baik aja. Kan gitu. Dan sama yang baik dipertahankan atau dijadikan lebih baik kan begitu. Yang buruk dievaluasi, diganti atau dibuang sama sekali kan gitu. Itu aja, dan itu dimanapun begitu kok. Iya. Dan tidak perlu khawatir. Ya ada yang perlu khawatir. Kalau khawatir itu malah aneh. Jadi ada hidden agendanya. Iya. Prof, udah hampir maghrib. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi sahabat sekalian, saya paham pembicaraan kita ini agak berat. Tidak seperti RH Channel biasanya yang heavy politik. Tetapi ini sebenarnya ekonomi yang interconnected. Tidak hanya ekonomi ansi, karena saya takut ekonomi kita, pemuda-pemuda kita makin tidak idealis. Jadi ekonomi itu hanya sekedar bagaimana mendapatkan gain, mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa berpikir orang lain, berpikir untuk keseluruhan. Saya khawatir mentalitas anak muda begitu. Sekolah tinggi-tinggi, kerja tinggi-tinggi, dapat gaji segede-gedenya, bisnis segede-gedenya, dan orang lain emang gue pikirin kan begitu. EGP ya. EGP. Dan takutnya orang seperti tersebut memerintah. Dengan tradisi hidup begitu memerintah. Itu yang gawatnya. Ya itu saja. Mudah-mudahan nanti kita akan bicara hal-hal yang lain dengan Prof. Didin S. Damanhuri. Ini adalah permulaan ya, dan sekaligus mengedukasi sobat era sekalian untuk lebih familiar dengan isu-isu ekonomi yang interconnected ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.